Tarararam taram taram. Halo Balad YouTube, selamat datang di Vera's Journey di ruang berbagi. Perkenalkan saya Vera, insya Allah di channel YouTube ini saya akan berbagi tentang pengalaman hidup ataupun tentang hal apapun mengenai kehidupan. So, stay tune di channel ini ya. Semoga bermanfaat. Tarararam taram taram. Oke, di ruang berbagi kali ini kita akan membahas tentang memilih jurusan. Kenapa sih memilih jurusan itu penting? Kita akan membahas tentang memilih jurusan itu bersama adik saya Nurul. Hai dong. Hai. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeay. Langsung aja ya, kita mulai diskusi kali ini. Oke, kita langsung aja nanya nih. Gue mau nanya ke Mbak Nurul ya. Sekarang Mbak Nurul ambil jurusan apa dan mengapa Mbak Nurul ambil jurusan itu? Oke, aku sekarang ambil jurusan Pendidikan Tata Boga di Universitas Pendidikan Indonesia. Kok kenapa aku ngambil jurusan tersebut? Yang pertama, dari aku SD itu, aku suka banget film Laptop Si Unyil. Dan aku sering banget lihat dan suka sekali kalau bahasanya itu tentang makanan. Wah. Dan aku itu nggak suka film, kecuali film-film Trans 7 yang isinya tentang makanan dan kulineran. Nah, terus sebenarnya cita-cita yang paling pertama aku pingin itu di bidang gizi, tetapi qadarullahnya diterimanya di pendidikan tata boga. Dan kok kenapa aku pilih pendidikan tata boga? Karena kuliner itu tak pernah habis dan orang itu pasti butuh makan, dan itu adalah peluang besar bagi aku untuk berbagi kebermanfaatan bagi orang ke depannya. Dan terlebih saya sekarang ambil jurusan konsentrasi gizi karena aku ke depannya pingin banget nyediain makanan-makanan yang bisa bermanfaat, atau setidaknya aku bisa research hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain, kayak gitu. Ya, dari penjabaran tadi Mbak Nurul ini jadi kepikiran nih, pengen nanya. Jadi bukan syarat sih. Jadi ketika kita mau memilih jurusan, apa aja sih yang harus dipikirkan untuk memilih jurusan itu, dan gimana caranya meyakinkan diri sendiri tentang apakah jurusan yang kita pilih ini sesuai dengan diri kita atau tidak? Oke, cakep banget. Yang pertama itu beneran harus difokuskan dulu yakinnya kita ke jurusan mana. Karena kalau misalkan jurusan itu sesuai passion kita, walaupun misalkan kita nggak tahu passion kita di mana, tapi kalau udah yakin, Allah akan temukan tuh sama passion kita yang sebenarnya gitu. Jadi kita itu yang pertama harus yakin dulu. Dan yakin yang terbaik itu ketika kita menentukan why. Why, kenapa sih aku harus ke sana? Dan why yang paling kuat itu, why paling besar itu adalah why untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau misalkan iya pokoknya why-nya untuk orang lain, gue bisa bermanfaat bagi orang lain, gue pingin jadi pengusaha biar gue penghasilan per bulannya bisa income misalkan ratusan juta dan bisa bermanfaat untuk peradaban umat misalkan, apapun itu. Jadi kalau misalkan untuk orang lain itu kita bisa mempertahankan, atau why yang aku punya untuk apapun itu adalah satu, karena Allah, untuk dakwah, untuk Umi Abi. Itu yang selalu aku pegang dimanapun dan apapun yang saya lakukan. Oh, jadi bisa dibilang dari penjelasan tadi Mbak Nurul itu, kalau dalam menentukan memilih jurusan, contohnya memilih jurusan ya. Iya. Jadi bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga bagaimana jurusan itu atau apa yang kita pilih itu berdampak untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul sekali. Oh iya. Terus mau nanya lagi nih, kan pasti ketika ada keyakinan pas awal, tapi seiring berjalannya waktu pasti akan ada tantangan dan rintangan, dan kadang itu bisa membuat kita jadi berhenti atau menyerah. Bukan menyerah, jadi ada sesuatu yang membuat kita merasa ini bukan kita deh, ini kita bukan jalannya ini kayaknya. Jadi bagaimana caranya meyakinkan diri kita sendiri ketika kita berada di dalam situasi tersebut gitu. Oke, aku mau cerita sedikit sih. Sebenarnya aku tuh dulu banget aku SD itu suka main bola sampai SMA, sampai sekarang kalau misalnya ada yang ngajak ya. Jadi aku itu anak lapangan banget, mainku itu di lapangan hijau dan hal lainnya. Dan ketika MTS SMA itu alhamdulillah gitu, aku disibukkan di berbagai organisasi yang buat aku pulang ke rumah itu cuma buat mandi, balik lagi, makan, balik lagi gitu. Berangkat pagi pulang sore, langsung malamnya itu dilanjut dengan ngaji atau misalkan ya belajar agama lebih ya. Nah, gak pernah aku kenal dapur. Semua orang juga bertanya kok kenapa ke Tata Boga. Dan
guru SMA juga bertanya kok kenapa ke tata boga gitu-gitu dan hal lainnya gitu, karena aku itu nggak pernah banget pegang dapur dan hal lainnya. Nah tadi ya, ketika way kita lebih besar, kita itu bisa mempertahankan diri kita. Jadi ketika pertama bismillah ya, bismillah, walaupun ini ngerasa kita tuh ini bukan passion aku gitu, tapi aku coba dengan meyakinkan diri, pokoknya libatkan Allah ya, doa pada Allah semoga ini yang terbaik, terus jalan di tengah-tengah, karena itu pasti ada ujiannya gitu. Nah kalau misalkan itu ingat lagi why-nya, why kamu itu apa gitu, why kamu itu apa. Kalau misalkan aku kan tadi karena Allah, untuk dakwah, untuk Umi Abi, maka aku akan berjuang sepenuhnya. Kuliah ini aku harus selesaikan, dan ini yang aku awali, maka ini juga harus aku selesaikan. Ya kayak gitu. Jadinya pokoknya perkuat diri teman-teman dengan niat yang kuat gitu. Jadi insya Allah untuk kedepannya berjalan itu akan yang terbaik, karena sesuatu hal yang kita inginkan itu Allah nggak kasih semuanya, bahwa Allah itu kasih yang terbaik untuk kita. Makanya bagaimana kita caranya mengoptimalkan kesempatan yang Allah kasih dengan maksimalkan kita, usaha kita. Jadi coba buat sekarang coba buat list mimpinya, planner mimpinya, agar bisa bermanfaat dan mengoptimalkan kesempatan yang Allah kasih. Bener banget sih, setuju. Pas FYI, saya juga kan jurusan psikologi, dan banyak banget tantangan dan rintangan yang saya hadapi, karena ketika saya masuk psikologi itu saya menganggap tidak akan ada jurusan mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah matematika, mata kuliah biologi, dan ternyata pas masuk kuliah semua mata kuliah itu ada. Jadi ketika saat itu sangat sulit sekali pas menjalani masa-masa kuliahnya. Tapi ketika saya membuat mimpi yang baru itu mimpi untuk memperkuat, tapi masih sejalan, saya itu semakin maju dan bertahan gitu, hingga sampai saat ini saya bisa selesai. Dan itu juga sama dengan yang dijelaskan oleh Mbak Nurul. Jadi ketika kita memilih jurusan dan kita menjalaninya, kita harus tahu mengapa kita mengambil jurusan itu, sehingga mengapa itu bisa menjadi keyakinan kita sendiri. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Nurul. Kan pada saat ini mungkin adik-adik kita SMA, yang SMA ini dihadapkan pada pandemi corona. Jadi mereka mungkin ada kebingungan ketika masuk kampus, ketika pertama masuk kampus, dan kan pasti ada perbedaannya kan ketika kehidupan kuliah dengan kehidupan anak SMA. Bagaimana tips and triknya beradaptasi dengan kehidupan antara kehidupan SMA dengan kuliah, karena akan semakin sulit sepertinya untuk anak-anak SMA sekarang karena berbeda gitu. Oke, ya luar biasa banget ya. Selamat kepada angkatan sekarang yang lulus jalur COVID. Tapi itu pasti ada hikmahnya ya teman-teman. Pasti ada hikmahnya, dan aku sih kasih saran, walaupun teman-teman di rumah aja, teman-teman cari informasi tentang dunia kemahasiswaan, dan teman-teman coba buat persiapannya, perencanaannya serinci mungkin, agar teman-teman itu nggak pas jadi mahasiswa ngalir ya, kalau misalkan ikut ini atau misalkan jadi kupu-kupu, jadi jadi kita tuh kayak nggak tahu tujuan kita di mahasiswa itu apa. Jadi coba sekarang banyak sekali gitu pematerian online dengan pemateri yang luar biasa. Hikmah COVID, kita bisa bertemu sama pemateri yang mahal dan gratis secara virtual. Jadinya coba jadikan karya walaupun di rumah aja, dan jangan lupa susun mimpi teman-teman dengan cek orang-orang hebat di perkuliahannya kayak gitu. Jadi insya Allah itu menjadi insight positif untuk teman-teman semangat dan mempersiapkan lebih menuju jenjang kemahasiswa. Oke, hebat sekali ya jawaban-jawaban Mbak Nurul. Jadi intinya dalam memilih jurusan itu kita harus tahu tentang diri kita sendiri dan mengapa kita memilih jurusan itu untuk memperkuat kita untuk bertahan, dan untuk kehidupan kampus kita harus menjalannya sesuai dengan tujuan kita. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana tujuan kita untuk kehidupan di kampus dan kehidupan setelah kampus, karena sangat bermanfaat kehidupan di kampus itu. Bagaimana Mbak Nurul pesan terakhirnya? Oke, buat adik-adik, buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang di SBMPTN atau tes-tes yang lainnya, tetap semangat, niatkan karena Allah. Insya Allah Allah tahu banget yang terbaik untuk teman-teman. Jadi jangan pernah mengalah, jangan pernah mengeluh. Sejatinya orang-orang yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. So tetap semangat, selamat menjadi mahasiswa. Oke, sekian ruang berbagi kali ini. Terima kasih untuk
yang telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tararam taram taram.